Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Sehat-sehat kan ya? Oh ya, sebelumnya aku mau bilang makasih dulu buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang sebenarnya udah lama tapi seru dan bagus banget nih, makanya aku pengen kalian nonton juga. Judulnya CG7 guys. Nanti filmnya bakal nyeritain tentang seekor anjing alien luar angkasa yang ngegemesin banget kayak gini. Nah gimana? Pastinya kalian udah penasaran banget kan? Jadi langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong kalian dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys, biar kalian gak ketinggalan nanti sama video-video terbaru aku. Jadi ceritanya ada seorang anak yang berusia 9 tahun nih, namanya Diki. Ibunya udah meninggal dan ayahnya kerja sebagai buruh bangunan. Setiap hari Diki ke sekolah dengan penampilan yang lusuh. Bahkan sepatunya aja udah rusak sebenarnya. Karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, dia jadi suka diledekin nih sama teman-temannya. Tapi nggak cuma dia, ada juga nih satu anak cewek yang suka digangguin karena punya badan yang besar. Si Diki berusaha ngebelain, dan gara-gara itu cewek ini jadi naksir nih. Terus Diki dan ayahnya ini tinggal di sebuah rumah yang udah rusak guys. Sebenarnya udah nggak layak tinggal. Dan karena benar-benar gak mampu, tiap mereka butuh barang apapun tuh susah. Jadi biasanya si ayah suka mungutin barang bekas dari tempat pembuangan sampah. Tapi walau hidup susah, mereka selalu bahagia karena bersama-sama. Nangkepin kecoa aja jadi seru banget nih. Lalu karena nggak punya TV, mereka tuh suka numpang nonton di pinggir jalan. Dan di situ sempat diberitain kalau akhir-akhir ini banyak orang yang ngaku ngeliat kemunculan UFO. Tapi tiba-tiba aja si anaknya pergi nih, gak tahu kemana. Ternyata Diki lagi ngeliatin mainan robot anjing ini. Dia pengen punya. Masalahnya si ayah kan gak punya uang. Buat sehari-hari aja sulit, gimana beli robot mainan. Si Diki tetap maksa, sampai orang-orang tuh pada ngeliatin. Dan ayahnya juga bingung karena gak bisa beliin. Di situ si Diki bener-bener ngambek nih sama ayahnya, karena dia pengen banget robot anjing itu. Di malam harinya, seperti biasa, si ayah pergi ke tempat pembuangan sampah untuk nyari barang-barang yang masih bisa dipakai. Awalnya dia cuma nemuin sepasang sepatu untuk si Diki. Malahan dia nggak sadar kalau di situ ada UFO yang ninggalin bola berwarna hijau gitu. Bolanya dibawa pulang nih sama si ayah. Dia kira itu mainan untuk anaknya. Nah, walau si Diki juga nggak tahu itu bola apaan, dia bawa aja ke sekolah dan dia pamerin ke teman-temannya yang sombong. Dia bilang ini mainan yang keren. Tapi dia malah jadi digangguin lagi nih sama kelompok anak-anak yang suka jahat itu. Wajahnya si Diki sampai babak belur dan dia jadi diomelin nih sama ayahnya. Pas dimarahin, si Diki iseng aja nyoba neken-neken antena yang ada di bola hijau ini. Dan aneh banget, bolanya tuh bergerak-gerak. Si Diki awalnya ketakutan, tapi tiba-tiba aja dia dapat penglihatan kalau bola hijau ini tuh dari luar angkasa. Dan bolanya udah berubah wujud jadi alien yang menggemaskan ini. Kayaknya itu tuh anjing alien. Bener-bener lucu dan ngegemesin nih. Terus akhirnya anjing alien itu dia kasih nama CG7, kayak nama mainan. Dan mereka berdua langsung akrab dan seneng-seneng nih. Ternyata CG7 ini punya kekuatan ajaib. Dia bisa ngubah apel yang udah busuk jadi seger lagi. Dia juga anjing alien yang pemberani, gak takut nih sama anjing yang galak. Diki jadi bangga banget ngebawa CG7 ke sekolah. Bahkan anjing alien itu ngasih dia kacamata super yang bikin si Diki jadi bisa ngerjain semua soal ujiannya nih. Terus dia dikasih sepatu olahraga yang super juga. Karena pakai sepatu super itu, dia jadi jago banget nih olahraganya. Bisa ngelompat tinggi, lari super cepet, jadi jago main bola. Pokoknya dia jadi keren banget karena bantuan kekuatan CG7. Tapi ternyata dari tadi dia cuma mimpi guys. Pas dicoba nih buat ngelawan anjing yang galak, CG7 ternyata cupu. Dia nggak bisa apa-apa.
Dia sampai jadi babak belur dong. Dan sesampainya di sekolah, Diki minta alat ajaib buat bantuin dia ujian kan. Tapi malah dikasih pup dong sama si G7. Nggak cuma itu, pupnya bahkan keluar banyak banget kayak tembakan. Badannya jadi kotor banget sampai disiramin nih di depan temen-temennya. Si Diki jadi malu. Begitu tahu si G7 ini nggak punya kekuatan super kayak di mimpinya, si Diki jadi kecewa. Makanya dia langsung ngebuang anjing alien ini ke tempat sampah. Tapi gak lama, dia langsung nyesel dan sadar kalau perbuatannya itu salah. Dia balik lagi tuh ke tempat sampahnya. Tapi ternyata si G7 dan sampah lainnya udah diangkut dong dari tempat sampah itu. Diki nyesel banget dan berusaha ngejar, tapi gak bisa. Dia pulang sambil nangis, tapi ternyata si G7 udah ada di rumahnya dong. Anjing alien itu bisa pulang sendiri. Di malam harinya, pas ayah dan anak ini tidur, si G7 ngeliat kalau mereka berdua tuh keringetan karena cuacanya super panas. Terus dengan kekuatannya, ternyata dia bisa dong benerin kipas yang udah rusak ini, jadi bisa nyala lagi. Ternyata si G7 ini emang punya kekuatan ajaib guys. Tapi tiap pakai kekuatannya, tenaga si G7 jadi melemah. Pagi harinya, si Diki ngebawa si G7 lagi ke sekolah. Dan kelihatan nih sama anak-anak yang suka ngegangguin dia ini. Si G7 sampai ditarik-tarik karena mereka bener-bener penasaran sama makhluk itu. Si Diki yang mau ngelindungin udah hampir dihajar habis-habisan nih. Beruntung cewek ini tiba-tiba datang dan nolongin Diki dengan kekuatan badannya yang besar. Dia berhasil ngalahin para pengganggu itu. Sayangnya karena udah bikin ribut, mereka semua jadi kena hukuman nih dari gurunya. Tapi di situ Diki berterima kasih nih karena anak-anak yang tadinya jahat itu gak ngelaporin soal si G7 ke gurunya. Dan dia jadi nunjukin kalau si G7 ini ngegemesin banget. Sekarang mereka semua jadi berteman nih akhirnya. Sementara di tempat kerja, ayahnya lagi kesenengan nih mamerin kertas ujian anaknya yang dapat nilai 100. Sampai si bosnya ini bilang kalau nilai anaknya itu sebenarnya 0, tapi diubah jadi 100. Si Diki dikatain bodoh dan curang. Ayahnya gak terima sama perkataan bosnya. Dia marah-marah sampai akhirnya dipecat. Tapi sesampainya di rumah, ternyata bener. Anaknya ngaku kalau dia masukin nilai ujiannya biar ayahnya gak marah. Si ayah jadi kesel banget dan ngerebut si G7, terus dimasukin ke tasnya. Katanya Diki baru boleh main lagi sama si G7 kalau berhasil ngedapetin nilai di atas 60. Dia jadi kesel banget nih sama ayahnya karena si G7 diambil. Bahkan di situ si Diki bilang kalau dia gak mau ngeliat ayahnya lagi. Setelahnya, si ayah datang lagi ke tempat kerjanya untuk minta maaf sama bosnya. Tapi ternyata bosnya ini baik. Dia juga minta maaf sama perkataan kasarnya. Bahkan ayahnya ini dikasih bonus. Si ayah jadi semangat kerja nih. Dia rasa itu hari keberuntungannya. Sementara di sekolah, si Diki berusaha ngerjain ujiannya dengan baik. Dan berhasil nih, dia dapat nilai di atas 60. Tapi sedihnya musibah datang nih guys. Mendadak ayahnya mengalami kecelakaan di tempat kerja. Bahkan si ayah sampai meninggal. Di situ si Diki cuma bisa megang kertas ujiannya yang belum sempet dia kasihin ke ayahnya. Dan dia nyesel banget karena tadi udah bilang gak mau ngeliat ayahnya lagi. Sekarang dia baru sadar kalau ucapannya salah setelah beneran kehilangan. Nah, di dekat jenazah si ayah, ternyata ada tasnya nih, yang di dalamnya ada si G7 yang disimpan tadi. Ngeliat si ayah yang terbaring gak bernyawa, si G7 langsung jadi sedih. Dia langsung make kekuatan ajaibnya itu. Dan perlahan-lahan, luka-lukanya si ayah mulai menghilang. Walaupun dia jadi lemes banget karena make kekuatannya, si G7 masih terus berusaha. Lalu secara ajaib, ayahnya ini hidup lagi dong, tiba-tiba udah ada di rumahnya. Diki bersyukur banget dan langsung minta maaf sama si ayah. Sampai akhirnya mereka sadar kalau itu semua karena si G7.
yang sekarang udah lemes banget karena kekuatannya habis. Ternyata dia pakai semua kekuatannya untuk ngehidupin lagi ayahnya Diki. Si G7 jadi sekarat, bahkan sumber kekuatan yang ada di antenanya ini jadi terlepas guys. Dia langsung berubah jadi boneka setelah kehabisan kekuatan. Ayah dan anak ini masih terus berusaha ngidupin si G7 lagi. Dengan baterai, pakai listrik, sampai diinfus. Tapi tetap aja nggak ada yang berubah. Si G7 udah bener-bener jadi boneka. Setelah kehilangan anjing alien kesayangannya, Diki jadi anak yang lebih baik nih. Dia jadi rajin belajar. Dan dia masih suka bawa-bawa boneka si G7 ini kemanapun. Diki masih berharap si G7 bisa bangun lagi karena dia kesepian. Sayangnya harapan itu nggak pernah terjadi. Si G7 tetap berwujud boneka. Tapi suatu hari dia lagi tiduran di taman, terus dia ngeliat UFO dong. Dan dari UFO itu ternyata malah muncul anjing alien lainnya yang banyak banget dan warna-warni. Kayaknya bisa dia pelihara lagi deh nih. Nah, itu tadi filmnya guys. Gimana? Seru kan? Gemes banget ya anjing aliennya. Kalau kalian suka video ini, boleh bantu like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys. Karena berikutnya, aku pasti bakal ceritain kalian film-film lainnya yang gak kalah seru. Kalian juga boleh request di kolom komentar ya, kalau punya judul film lain yang pengen aku bahas. Di channel aku juga ada banyak alur film seru lainnya loh. Bisa kalian cek juga ya abis ini. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye!